Ya, hari ini kita mau ngobrolin tentang ini ya, marriage goals gitu. Apa sih marriage goals itu gitu? Apa sih marriage goals itu gitu? Kalau misalnya teman-teman lihat ya di topik pembahasan Berita Club bulan ini, aku bahas dua hal. Yang pertama marriage goals, yang satu lagi adalah family goals ya. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, step satu kita bahas dulu marriage goals biar kita sebenarnya benar-benar apa ya, ngerasa kita udah di track yang benar nggak sih menuju pernikahan ini gitu ya. Jangan sampai kemudian kita udah ngoyo berjuang menuju pernikahan tapi ternyata yang kita tuju itu nggak ada gitu kan. Ternyata yang kita tuju nggak ada atau ternyata yang kita tuju itu nggak sesuai sama ekspektasi kita. Itulah kenapa kita ngobrol hari ini gitu. Teman-teman mungkin udah banyak ikutin sekolah pernikahan, ikut program macam-macam gitu. Tapi kenapa kemudian misalnya masih gampang naik naik turun gitu ya, semangatnya masih gampang surut, nggak segera ketemu jodoh gitu ya, nggak segera ketemu orang yang tepat gitu misalnya, dan seterusnya. Jadi itu kenapa sih gitu ya, dan apakah sebetulnya salah satu aspek penyebabnya adalah tujuan pernikahan yang nggak clear gitu ya, karena bisa jadi kita nggak segera-segera ketemu dengan apa yang kita tuju ya karena tujuan kita nggak jelas gitu, kayak gitu. Itulah kenapa kita ngobrolin hari ini gitu. Aku pengen kita ngobrol secara intim tentang keresahan teman-teman gitu tentang tujuan pernikahan ini. Kalau aku tanya ke teman-teman, coba pada jawab di kolom chat deh. Apa sih marriage goals teman-teman? Apa sih tujuan pernikahan aku? Kalau aku nikah tuh apa sih tujuannya? Buat yang belum nikah. Kalau yang udah nikah, apa sih tujuan pernikahan aku? Gitu. Apa ya tujuan pernikahannya gitu, karena setiap orang pasti punya tujuan yang ingin dituju gitu ya, nggak mungkin kita mau melakukan sesuatu tanpa ada tujuan gitu. Kita aja nih sekolah gitu ya, pilih jurusan tertentu gitu kan ya, karena kita punya tujuan di situ, ada hal yang kita pengen gitu ya, kita mau jadi apa, ada passion kita di situ, kita kayak kita milih komunitas gitu, ada tujuannya kenapa kita milih itu, secara otomatis berarti teman-teman sebetulnya punya tujuan gitu ya. Teman-teman bisa nggak mendesain tujuannya gitu. Nah, setelah teman-teman nyampein tadi, aku mau nanya ke teman-teman. Saat seseorang datang ingin melamar gitu ya, ngajak teman-teman nikah, apa sih yang teman-teman bayangin gitu ya tentang hidup bareng sama dia tuh apa? Isinya kayak gimana? Mungkin sebetulnya tadi Mbak Mirza bilang karena pengen Mbak Mirza tetap bisa melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu karena bisa jadi apakah ada bayangan bahwa pernikahan bisa jadi hanya menggerakkan salah satu keinginan dari seseorang aja gitu. Pernah punya bayangan kayak gitu, sehingga yang satu mesti follow. Sometimes kayak yang satu kayaknya nggak bisa menjalankan keinginannya sendiri. Ada nggak ketakutan kayak gitu teman-teman di sini? Ini ketakutan itu kan ada dua hal. Ada hal yang kita takutkan, ada sebab yang bikin kita takut. Jadi aku pengen teman-teman sebelum bicara tentang ketakutan itu sendiri, teman-teman bisa ngenalin nggak kenapa ketakutan itu ada. Karena nggak mungkin ketakutan tuh muncul begitu aja. Iya nggak? Saya gini, waktu kecil kita takut banget nih sama setan. Terus sampai gede deh kita takut gitu, misalnya lo jalan sepintar, jangan-jangan tiba-tiba ada yang muncul gitu kan. Tapi apa sih yang menyebabkan kita takut sama hal itu? Itu yang mesti lebih penting buat digali sama teman-teman. Sama juga dengan kehidupan pernikahan gitu ya. Ketika kita misalnya punya bayangan ketakutan tentang kehidupan pernikahan, sebelum kita bicara tentang ketakutan-ketakutan itu, kita cek dulu apa sih yang bikin kita takut. Karena bisa jadi sebenarnya yang lebih besar itu bukan ketakutan itu sendiri, tapi bayangan-bayangan yang membentuk ketakutan itu yang sudah lama menghantui kita gitu. Dan bayangan itu bisa macam-macam bentuknya gitu ya. Apakah itu datang dari pengalaman kita, apakah itu datang dari misalnya kita melihat kehidupan rumah tangga orang lain gitu ya,
atau kita banyak melihat berita-berita macam-macam gitu, sehingga kita jadi muncul ketakutan kayak gitu. Nah, yang perlu kita cek adalah relevan atau tidak gitu ya. Ketika kita punya ketakutan itu relevan atau tidak gitu. Kenapa gitu? Karena kalau nggak relevan itu akan membebani kita gitu, membebani yang lebih jauh yang sebenarnya itu nggak punya manfaat gitu ya buat kehidupan kita di masa yang datang. Itu nggak mungkin terjadi juga, insya Allah ya, kalau kita sebetulnya nggak relate sama itu, nggak akan terjadi juga, karena akan menghabiskan energi kita. Tapi kalau ketakutan itu relate gitu ya sama kita, emang kita punya trauma masa lalu, kita punya pengalaman ABCD gitu ya tentang hal itu. Nah, artinya karena ini relate, perlu diberesin. Kalau teman-teman punya ketakutan menuju dunia pernikahan, teman-teman punya bayangan dunia pernikahan akan ABC karena melihat ada pengalaman masa lalu yang masih kebawa gitu ya, masih membekas, atau ada trauma persepsi, maka trauma itu yang dibenerin dulu. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman masuk ke dalam dunia pernikahan, ketika itu nggak diberesin, ya itu akan tetap menjadi dasar buat teman-teman. Yang akan teman-teman percaya ketika suatu terjadi, teman-teman akan balik ke situ. That's why hari ini kita ngobrolin soal tujuan pernikahan. Karena ada orang yang tujuan pernikahannya sometimes karena aku ingin lari dari sebuah kondisi menuju kondisi yang lain gitu. Aku pengen menyembuhkan kondisi ini dengan kondisi lain. Padahal bisa jadi solusi menyembuhkannya itu bukan pernikahan gitu ya. Solusi itu sebetulnya dalam diri kita sendiri, bukan melibatkan orang lain gitu. Jadi aku ngajak teman-teman di sini di mentoring kita hari ini, kita ngobrolin soal marriage goals ya, tujuan pernikahan kita, biar kita benar-benar saling reflect gitu ya, saling merenungi sebetulnya apa sih yang mau aku tuju gitu ya ketika aku mau nikah gitu, apa sih yang aku pengenin, apa sih yang aku bayangin tentang kehidupan pernikahan dengan seorang pasangan gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa mendefine tujuan kita, bisa jadi tadi kita nggak ngerti jalannya, kita salah jalan, atau bisa jadi kalau kita nggak bisa mendefine tujuan kita gitu ya, ya kita akan ketemu orang yang salah gitu. Kita menikah tapi kita akan nemu masalah-masalah yang harusnya nggak perlu kita temukan. Makanya teman-teman sebelum ketemu jodohnya, define dulu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan akan mengantarkan kita kepada kriteria orang yang mesti kita nikahi. Gitu. Dia akan memberi batasan siapa yang bisa jalan sama kita dan siapa yang enggak. Sehingga itu akan secara otomatis membatasi diri kita juga gitu. Kita nggak sembarang suka sama orang gitu ya. Kita nggak sembarang kepengen ini dan itu gitu. Misalnya gini, saya pengen tujuan pernikahan saya adalah untuk ibadah misalnya gitu ya. Bisa nggak ibadah itu kita capai dengan sesuatu yang mendekati maksiat? Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Secara otomatis kita akan mencoba menghindari maksiat gitu. Karena kita pengen menuju ibadah. Maka secara otomatis langkah-langkah kita mendekati pernikahan adalah langkah-langkah mendekati cara-cara ibadah gitu. Nah, ada banyak orang pengen nikah gitu ya, tapi kemudian tidak mengerti bagaimana semestinya dia menyusun tujuan pernikahannya gitu ya. Sehingga yang dilakukan tadi, aku pengen nikah, nggak ketemu pasangannya seterusnya gitu. Nah, persoalannya sama seperti orang mau ke Jakarta tapi dia ke Surabaya. Gitu, jadi tidak mungkin ketemu gitu ya, nggak akan mungkin ketemu. Jadi hari ini yuk kita reflect masing-masing ke dalam diri kita, apakah benar bahwa kita sudah punya tujuan pernikahan yang tepat buat diri kita. Karena bisa jadi ada tujuan pernikahan ya yang umum buat semua, tapi ada tujuan pernikahan yang spesifik masing-masing orang, masing-masing keluarga. Nah, apakah kita sudah bisa mendefine itu? Nah, ini baru tentang diri kita gitu ya. Nih, tentang aku gitu ya, tentang orang yang kira-kira aku butuhin buat hidup bersama aku. Separuh hidup aku gitu akan bersama dia gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman umurnya 20 plus, kehidupan pernikahan tuh bisa lebih dari itu gitu ya. Rata-rata kehidupan pernikahan tuh lebih dari itu. Nah, teman-teman kan mesti nyari orang yang kira-kira benar-benar bisa hidup bareng sama teman-teman. Belum lagi kalau misalnya bicara dengan keluarga besar, bicara dengan orang tua yang nanti akan menjadi mertua bagi pasangan kita. Sudahkah kita tahu gitu ya bagaimana gambaran pernikahan versi mereka?
Jangan sampai kita punya tujuan pernikahan X, orang tua kita punya tujuan pernikahan Y. Dan nggak pernah dipertemukan. Sehingga tadi ya akan selalu menjadi problem gitu ya, menjadi masalah dalam kesiapan kita menuju pernikahan gitu. Calonnya ada tapi nggak maju-maju karena orang tua nggak setuju. Misalnya begitu. Ya, cara menyelesaikan masalah dalam diri kita gimana ya Kak? Kadang pernah terpikir untuk nggak menikah karena keadaan keluarga dan trauma-trauma lainnya. Ya, jadi saya juga menemukan gitu ya, ada beberapa orang yang dalam kondisi kayak gini. Saya pribadi, kalau teman-teman mungkin ngerasa, kayaknya orang-orang yang misalnya udah sampai pada level tertentu, kayaknya nggak pernah dia punya masalah sama dirinya sendiri. Enggak, teman-teman salah gitu ya. Orang-orang yang pada level tertentu, kita lihat misalnya udah lebih baik dari kita gitu ya, udah lebih jago dari kita menjalani fase hidupnya. Mereka juga pernah ada di fase teman-teman gitu. Pernah takut sama sesuatu, pernah trauma gitu ya, pernah punya pengalaman yang nggak menyenangkan gitu ya. Karena apa? Yakinlah setiap orang itu pasti diuji, gitu. Bukan cuma teman-teman. Nah, kalau kita udah lolos dari satu ujian, kita pasti akan ketemu ujian yang lain. Gitu. Jadi, cara menyelesaikan masalah dalam diri kita itu sebetulnya sama bagi semua orang gitu ya. Yang pertama, kita kenali dulu diri kita. Terhadap masalahnya kita terima dulu. Terima dulu kalau kita dikasih masalah itu gitu. Itu sikap seorang hamba ya. Ridho dulu bahwa dikasih ujian sama Allah, misalnya sekarang ujiannya belum dapat jodoh gitu. Ridho dulu dengan ujian itu, baru akan kita bisa ngadepin itu. Kalau kita nggak ridho, kita nggak mau nerima masalah itu, ya gimana kita bisa memprosesnya? Makanan aja, kalau kita dikasih sama orang, kalau kita nerima aja nggak mau, gimana bisa ngerasain rasanya? Megang makanannya, nggak bisa. Bisa mengenali, bisa ini harusnya diapain. Oh ternyata kepedesan, saya butuh minum gitu ya. Ternyata keasinan gitu kan. Ternyata nggak ada rasanya, saya butuh garam gitu. Kita nggak akan bisa melakukan intervensi itu gitu ya, kalau kita nggak nerima. Sama, problem pun kayak gitu. Trauma pun kayak gitu. Kita terima dulu. Terima sebagai sebuah takdir Allah. Qadarullah wa masyafa'ala. Bahwa saya dipilih Allah untuk mendapatkan hal ini. Gitu. Saya yang dipilih Allah untuk menerima hal ini gitu. Saya pun punya pengalaman misalnya ketika melihat ada saudara yang bercerai gitu ya, nggak lanjut pernikahannya gitu ya, ketika misalnya melihat ada yang bertengkar gitu sama keluarganya. Kadang ada ketakutan nggak dalam diri kita nanti kayak gitu nggak ya gitu ya. Misalnya ada yang pengen nikah muda tapi ngelihat misalnya kok ada artis atau public figure nikah muda tapi kemudian juga berakhir gitu. Padahal punya pemahaman agama yang baik, kenapa dia bisa berpisah gitu kan? Terus kita jadi ingin tahu gitu apa saja sih gitu ya penyebabnya gitu. Karena di sini penyebabnya beda-beda gitu dan nggak selalu sama gitu. Dan yang perlu kita tahu adalah jika orang lain gagal, belum tentu kita juga gagal gitu. Kalau orang lain nggak berhasil, belum tentu kita nggak berhasil. Gitu. Itu yang mesti kita pegang juga. Jangan kemudian kita lihat orang lain nggak berhasil ngelakuin hal itu, ya udahlah gue nggak usah juga. Kayaknya gue juga nggak akan bisa. Itu adalah masalah kita. Kayak makanan tadi, kita kembali ke analogi makanan tadi. Kalau makanan itu buat orang lain nggak enak, buat saya kayaknya juga nggak enak. Padahal belum tentu. Sama, problem juga kayak gitu. Kalau orang lain nanggepinnya kayak gitu, kita bisa milih jalan lain gitu menanggapinya. Syaratnya satu, jangan mudah ikut orang lain. Gitu. Masalah kita hari ini adalah ketika kita pengen menyelesaikan masalah kita dengan cara orang lain. Itu awal dari masalah kita. Gitu ya. Padahal it doesn't work gitu. Dan never works gitu, nggak akan pernah berguna gitu. Kita mesti menemukan cara kita sendiri. Karena kita yang paling tahu diri kita. Kita yang paling tahu kondisinya seperti apa detailnya. Maka first kita terima bahwa itu adalah takdir Allah buat kita. Dan itu jalan kemuliaan buat kita kalau kita bisa melaluinya. Tapi kalau kita nggak bisa ngelaluin hal itu, ya itu nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan jadi apa-apa. Dan itu hanya akan membuat kita tenggelam gitu ya, semakin tenggelam. Kayak gitu. Dan mesti diselesaikan trauma ini gitu ya. Kalau trauma ini terkait dengan orang lain, tadi kita
Jangan berpikir bahwa semua orang pasti akan ngalamin hal itu. Misalnya gini, ada yang kakaknya juga misalnya mengalami kegagalan dalam rumah tangga dan seterusnya, itu merasa kakakku aja nggak bisa gitu, emang aku bisa gitu. Walaupun kita berasal dalam satu rahim yang sama, belum tentu sama cara menyikapi segala sesuatu. Pengalaman hidupnya beda, circle pertemanannya beda, kecuali kita 24 jam hidup sama kakak, aktivitasnya sama persis dan seterusnya gitu ya. Sangat mungkin berbeda, jadi jangan khawatir. Tapi kalau misalnya traumanya tentang diri kita gitu ya, kemudian masalah-masalah itu terkait dengan diri kita, ya artinya diri kita yang mesti diberesin. Caranya gimana? Kita kenali dulu. Ya, kita kenali dulu apa sih yang bikin kita troubles nih? Pikiran kita kah? Perasaan kita kah? Gitu ya. Circle kita yang salah atau apa gitu. Jangan sampai kemudian kita nggak bisa mengenali gitu ya. Apa sih yang bikin kita troubles gitu. Sehingga ya tadi, sebenarnya bukan cuma soal pernikahan doang bisa jadi. Tapi ketemu masalah apapun jadi troubles gitu. Karena tadi pikiran kita yang trouble, hati kita yang trouble gitu kan. Circle kita salah juga gitu. Oh, circle ya, lingkaran pertemanan kita, lingkaran tontonan kita, bisa jadi sosial media kita. Gitu ya. Ini aku jawab dulu yang kedua. Saya kadang agak khawatir soalnya kalau di keluarga tuh kayak udah turun-temurun saling ngejodohin antar keluarga jauh. Bisa cocok nggak ya kalau benar dijodohin? Tentang perjodohan atau tentang culture keluarga. Culture keluarga itu bisa work, bisa nggak work. Balik ke persepsi kita masing-masing. Ada sebagian hal terjadi dalam hidup ini itu bermain-mainnya itu dengan persepsi kita, dengan prasangka kita. Ya, apapun itu irisannya. Nggak selalu begitu sih, tapi sebagian begitu. Jadi kalau misalnya pun kita dijodohin gitu ya, works atau enggak, itu baliknya sebetulnya ke kita gitu. Prasangka kita gimana gitu. Di keluarga saya gitu ya, keluarga saya itu, saya berenam bersaudara, enam-enamnya cara nikahnya beda-beda. Salah satunya dijodohin orang tua, nggak kenal gitu. Dan cara menghadapi perjodohan itu bisa macam-macam gitu ya. Kita bisa nolak mentah-mentah gitu kan karena kita nggak suka cara itu, dan itu okay, nggak apa-apa gitu, dibolehkan juga dalam Islam. Kita mau menjalaninya dengan alasan berbakti pada orang tua, itu okay juga gitu kan. Yang penting gini, semua hal membawa konsekuensi. Setiap kita milih sesuatu, setiap kali pilih sesuatu, ambillah hal yang kita bisa ambil konsekuensinya. Sehingga suatu hari kalau terjadi apa-apa, kita nggak nyalahin orang lain. Tapi kita ambil tanggung jawab karena kita yang udah ambil keputusan itu. Apapun. Gitu. Jadi, daripada kita khawatir pada hal A, B, C, D di dalam hidup kita gitu ya, irisan dengan orang-orang, berumah sama siapa aja. Tadi, semua hal, apapun yang kita lakukan tuh pasti ada konsekuensinya. Jangankan ngelakuin hal buruk, ngelakuin hal baik aja ada konsekuensinya. Contohnya sih, ini out of topic, tapi ini menarik gitu. Di kehidupan bermuamalah sama orang banyak, kayak misalnya yang sekarang terjadi di negara kita gitu. Berani jujur aja dipecat gitu, contoh ini ya, gitu. Karena gini, teman-teman berbuat baik aja, itu pasti ada konsekuensinya. Pasti yang nggak baik itu nggak suka. Itu udah hak sunatullah. Kebaikan sama keburukan tuh pasti akan berhadapan gitu ya. Nggak mungkin kalau kita baik terus kita akan ketemu orang baik semua. Belum tentu, pasti ada ujiannya gitu. Itu udah sunatullah. Dan teman-teman tinggal milih gitu. Teman-teman mau di sisi yang mana. Sama kayak kita mau milih satu keputusan ya, relate to pernikahan. Ya teman-teman juga tadi ukur gitu. Semuanya pasti ada resikonya. Pilih yang teman-teman bisa tanggung resikonya. Kalau belum bisa tanggung resikonya, jangan dipilih. Dan ketika milih itu juga jangan based on orang lain. Sehingga nanti kalau ketika ada masalah, lah aku kan milih ini gara-gara aku ngikutin saran kamu gitu. Kayak teman-teman ngikutin ini sekarang gitu ya. Ketika aku menyampaikan seperti ini, teman-teman jangan telan mentah-mentah gitu. Teman-teman cerna gitu. Mana yang relevan gitu ya, yang teman-teman bisa ngelakuin gitu ya. Relate ke kondisi teman-teman. Jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Resep dari Kak Ita gitu ya. Resep masakan gitu dalam tanda kutip gitu. Karena bisa jadi nggak relate gitu ya. Teman-teman olah dulu gitu ya, diolah di pikiran, di perasaan.
oh iya ternyata benar ini relate dengan kehidupan saya, baru kemudian ambil keputusan. Sehingga apa, ketika setiap kali kita ngambil keputusan kalau caranya begitu, jadi kita nggak akan nyalahin orang gitu ya, nggak akan menyesali gitu ya, nggak akan berandai-andai ya, yang berandai-andai itu yang akan menyebabkan kita jadi disenangi sama syaitan. Oke, kita lanjut dulu ya. Aku ada slide lanjutan. Nah, ini slide lanjutannya. Mengapa kita menikah? Selain kita bertanya tentang tujuan pernikahan kita masing-masing, yuk kita tanya sama diri kita. Kenapa sih kita menikah? Simpel sebetulnya. Kenapa menanyakan hal ini? Jawabannya di bawah. Hal yang mendorong kita menikah akan sangat mempengaruhi bagaimana kita akan menjalankan proses pernikahan itu. Gitu. Bayangan teman-teman tentang kehidupan pernikahan itu secara otomatis di otak kita akan mendorong teman-teman untuk memilih dan memilah kayak gimana saya akan menuju ke sana. Maka teman-teman harus make sure banget tujuan-tujuan pernikahan teman-teman, alasan-alasan teman-teman untuk menikah itu ada alasan yang tepat, yang benar, yang buat teman-teman semakin baik menuju pernikahannya, bukan semakin buruk. Ya, buat teman-teman semakin bersemangat, bukan semakin loyo gitu. Kenapa? Kalau kita lihat kenapa sih orang-orang yang misalnya bisa berhasil ABC itu, kenapa sih mereka punya energi sebesar itu? Karena mereka punya alasan yang clear terhadap yang dituju, sehingga mereka memperjuangkan itu. Nah, kalau kita nggak punya alasan yang sebesar itu untuk memperjuangkan itu, gitu ya, bisa jadi ya kita nggak ketemu hal itu. Gitu. Satu hal yang ini ya, saya pengen sampaikan juga kepada teman-teman adalah setiap kita itu punya lintasan gitu ya. Setiap kita punya lintasan dan kita memperjuangkan lintasan kita masing-masing. Kita yang mesti atur ritmenya, pakai bajunya kayak gimana biar enak larinya gitu ya. Kita mesti tahu heart rate kita berapa, kita mesti tahu asupan makanan yang cocok buat kita apa, biar kita terus senantiasa siap berlari. Gitu, tetap bisa lari, terus jaga stamina kita. Gitu. Kalau kita nggak pernah melihat hal kayak gitu dalam diri kita, gitu, sangat mungkin cara hidup kita tuh kayak roller coaster gitu. Kadang lari, kadang jalan, berhenti gitu. Nggak jelas ritmenya gitu. Terus kita kadang udah gitu ya, kita terlalu banyak lihat ke samping-samping, oh dia lari udah nyampe sana gitu, ada yang tinggal di belakang, nggak apa-apa, aku tungguin dia aja gitu misalnya. Gitu. Kita lupa bahwa kita punya lintasan masing-masing gitu ya. Terlepas dari kita nanti akan ketemu sama takdir Allah gitu ya, yang misalnya pertemukan kita dengan jodoh, tapi kita punya lintasan menuju garis finish. Yang itu nggak boleh kita abaikan. Kalau teman-teman cuma berdiri di situ doang, nggak akan ketemu garis finishnya gitu. Teman-teman tetap harus lari. Maka kalau misalnya ditanya gitu, boleh nggak sih perempuan tuh mengisytiharkan pernikahan? Ya boleh, sangat boleh. Orang mau menjemput rezekinya, kenapa nggak boleh? Gitu ya. Tinggal caranya ketemu takdir Allah aja yang beda gitu. Kalau sekarang belum waktunya, misalnya kok belum ada, coba diperluas circle-nya. Coba tambahin lagi gini ya ikhtiarnya. Coba tambahin lagi circle-nya. Ketemu orang-orang yang semakin mengerucutkan ke tujuan pernikahan kita gitu. Jangan kita pengen tujuan pernikahan X tapi kita menuju circle Y gitu sehingga kita nggak ketemu sama rezeki kita gitu. Seperti itu. Ini adalah beberapa tujuan menikah gitu ya. Tujuan menikah yang secara umum yang mesti udah beres, mesti udah ada dalam list teman-teman, wajib menurut saya gitu ya. Kalau tujuan pernikahan yang mubah atau sunnah boleh silakan ditambah-tambah, tapi list yang wajib ini jangan ditinggalkan, karena kalau teman-teman tinggalkan list ini gitu, mesti wajib teman-teman jadikan acuan. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan hanya peristiwa bumi tapi peristiwa langit. Teman-teman nggak cukup ikhtiar tadi ya, lari dengan ritme yang tepat gitu ya menuju garis finish, tapi teman-teman juga harus mengetuk pintu langit. Oleh karena itu teman-teman mesti perhatikan ini gitu ya. Bahwa tujuan pernikahan yang pertama itu mengikuti sunnah Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kalau kita baca Quran surat An-Nisa ayat 1 ini secara letterlek gitu ya, kita akan menganggap itu sebagai ayat yang mungkin, oh ya ini berbicara tentang penciptaan manusia, diberikan pasangan gitu ya. Kemudian ya Allah menjadikan kita berkembang biak di muka bumi ini. Tapi sebetulnya ayat ini berbicara tentang pernikahan. Bahwa pernikahan itu adalah salah satu gerbang pertama munculnya sebuah peradaban di bumi ini. Gerbang yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak menghendaki cara yang lain. Oleh karena itu, kalau kita mau diridhoi sama Allah, ikuti jalan ini. Cara menikah yang sah. Bagaimana cara menikahnya Nabi Adam dengan Bunda Hawa yang dinikahkan langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana para nabi juga menikah gitu ya. Para nabi nggak memilih hubungan di luar itu. Jadi harusnya di dalam diri kita tidak lagi kita memilih hubungan-hubungan di luar pernikahan. Apapun labelnya. Enggak sih, enggak pacaran, cuman deket aja. Cuman janjian aja. Nah, itu hal-hal yang menurut saya perlu dihindari. Kalau teman-teman mau menuju tujuan pernikahan yang besar gitu ya, yang suci, yang sakral, teman-teman ikuti jalannya. Sebagaimana Allah minta kita ikuti jalan itu. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Maka di awal ayatnya begitu kan ya, bertakwalah kepada Allah. Tapi Allah minta kita berangkatlah menuju jalan pernikahan itu dengan ketakwaan gitu. Jangan sampai kita menuju jalan pernikahan itu tapi dengan cara seenak kita gitu. Kenapa? Karena tadi tujuan menikah itu yang kedua, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak. Satu-satunya cara menjalin hubungan lawan jenis yang terjaga akhlaknya ya pernikahan. Nggak ada yang lain yang bisa ngejaga itu. Jadi dengan itu teman-teman kalau berpegang sama Quran surat An-Nisa ayat 1 ini tidak akan lagi mudah digoda-goda gitu ya, digoda-goda, diiming-iming dengan kenikmatan kehidupan sebelum pernikahan. Karena nggak ada yang nikmat sebetulnya, yang nikmat hanya yang setelah pernikahan. Dan bentengnya cuma satu, menikah. Gitu, kita nggak akan lagi milih yang lain gitu. Nah, teman-teman jadikan ini gitu ya, sebagai niat menikah gitu. Ya Allah, saya tuh pengen nikah, mengikuti sunnahnya Nabi, melanjutkan peradaban ini gitu ya, lewat gerbang pernikahan. Karena nggak ada lagi cara yang paling mulia daripada itu. Gitu ya, sudah banyak penelitian di negara-negara barat pun gitu ya, yang mereka kumpul kebo dan seterusnya itu nggak akan membuat peradaban makin baik gitu. Apalagi sekarang lagi hits ya, obrolan di media sosial tentang konten-konten yang mengarah ke pornografi, porno aksi dan seterusnya gitu. Makin dinormalkan gitu ya obrolan seperti itu. Seakan-akan ya kehidupan kita emang kayak gitu. Padahal ya sebetulnya kan nggak kayak gitu. Nah teman-teman harus pinter-pinter mentransformasikan, bahasanya berat banget, menginternalisasi si tujuan pernikahan ini di dalam pikiran dan hati teman-teman. Yang akhirnya akan menyeleksi circle-nya teman-teman juga. Kalau teman-teman pengen menikah tujuan seperti ini, oke, berarti aku harus pilih teman-teman juga, circle teman-teman yang mengikuti sunnah Rasulullah. Aku juga mesti ikuti circle teman-temanku yang akhlaknya baik. Yang sampai kemudian kita pengen pernikahan kita gitu ya, bersama orang yang ibadahnya baik, akhlaknya baik, tapi circle kita nggak mencerminkan itu. Kan itu nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa. Kemudian menikah itu tujuannya menyempurnakan agama, gitu ya. Kalau kita mau sempurna agama kita, ya menikahlah gitu kan ya, separuhnya. Nah, pertanyaannya sekarang, yang separuhnya apa kabar gitu. Udah sejauh mana kondisinya gitu. Karena kita belum menikah, ya gasin gitu separuhnya itu gitu. Biar apa? Biar kita memantaskan diri di hadapan Allah bahwa kita siap sempurna. Kalau kita main game nih ya, kita main game, lihat level-level di game, oh udah mau nyampe, misalnya ada bintangnya 3 gitu.
Kalau kita misalnya mau nyampe ke sempurna gitu, apa yang kita lakukan gitu? Berusaha dapetin bintang itu gitu kan ya. Dari kita dapat apa namanya reward dari bintang-bintang yang sempurna tadi, misalnya kalau di game misalnya kayak gitu. Nah, sama juga gitu ketika kita mau mengejar pernikahan gitu ya, yang membawa kesempurnaan agama, ya kita harus berusaha ngejar itu. Kita nggak bisa cuman biasa-biasa aja ngejarnya gitu ya. Nggak bisa cuman biasa-biasa aja ngejarnya. Kemudian menikah, menegakkan rumah tangga Islam. Menikah bukan hanya sekedar kita pengen halal aja sama pasangan, menikah bukan cuma sekedar tadi ya kita pengen punya aktivitas bareng-bareng sama pasangan atau apa gitu, bukan. Tapi kita membawa misi besar, rumah tangga Islam. Rumah tangga Islam itu gimana sih? Rumah tangga yang menegakkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang kita yakini, nilai agama kita, yang membawa kehidupan kita tuh lebih baik. Gitu. Sehingga apa? Ini akan membawa kita ke kriteria pasangan. Pasangan yang mau kita cari, yang punya frame juga pernikahan yang Islami. Pernikahan yang membangun rumah tangga yang Islam. Jadi dia juga belajar. Sehingga apa? Meminimalisir nanti setelah berumah tangga, minimalisir konflik-konflik soal pemahaman gitu ya. Saya pengennya keluarga Islami, suaminya pengennya, aduh kamu nggak usah lah ikutin banyak-banyak kajian misalnya gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita mesti clearin tujuan pernikahan kita biar kita nggak terjebak gitu dengan masalah-masalah yang seharusnya nggak terjadi. Kemudian tujuan menikah juga ada yang lain gitu ya. Ada yang namanya memperoleh keturunan yang saleh. Ini sering sebetulnya di program-program Betak juga disampaikan bahwa kita tujuannya menikah itu adalah biar terlahir generasi setelah kita yang menguatkan agama Islam, menguatkan Islam gitu ya. Ini ada dalam Quran surah An-Nahl ayat 72 ada. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dan jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Anjing dan beliin makanan anjing, mungkin pemiliknya belum punya makanan, apa anjing itu kelapa kan belum punya makanan. Ya, terima kasih Mbak Clarissa. Gitu ya, di ayat tersebut ya Allah SWT sudah menyampaikan kepada kita bahwa ya, apa tadi ayatnya? Bicara tentang apa Mbak Clarissa? Saya ke distrak sama Mariam nih. Bahwa ya kita itu dikasih ya pasangan yang halal, anak-anak yang halal lahir dari situ gitu. Jangan kita mencari jalan yang lain gitu. Dan kita tujuannya menikah bukan cuma buat berdua-duaan aja gitu. Saya sering nyampein gitu ya kepada teman-teman yang menikah terus pengen nunda punya anak gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan. Udah beberapa orang saya temui gitu ya, pengen nunda punya anak dan ditunda beneran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terbesit di lisannya gitu, atau terbesit di hatinya itu. Dan lagi kalau kita misalnya mau nikah nggak siap punya anak gitu, sangat mungkin nanti bonding sama anaknya nggak bisa dekat. Karena tadi kitanya sendiri yang udah nggak niatin untuk siap punya anak gitu ya. Dan ada Quran surat 52 ayat 21 ini atur gitu ya. Atur ini berbicara tentang kita dan keluarga kita yang nanti akan dikumpulkan di surganya Allah kalau kita orang-orang yang salih. Ini berbicara tentang pentingnya punya keturunan yang salih. Karena kita mau bangun rumah tangga itu bukan cuma di dunia, tapi sampai ke surganya Allah. Bukan cuma urusan saya dan dia aja, misalnya saya dan suami doang. Buat anak-anak, buat cucu, buat cicit, buat seterusnya, generasi seterusnya. Gimana caranya semuanya dari atas sampai bawah, semuanya kebawa ke surganya Allah. Nah, kalau ini nggak kebawa dalam tujuan pernikahan kita, nanti ketika kita nentuin kriteria pasangan, ketika kita berusaha mengikhtiarkan menuju pernikahan, kita nggak kebayang hal ini. Gitu ya, kita nggak ngecek calon pasangan kita itu kayak gimana sih latar belakangnya gitu ya. Bisa nggak diajak memperoleh keturunan yang salih gitu. Punya misi itu enggak gitu. Jangan-jangan cuma mau nikah biar halal doang gitu. Atau apa yang lain misalnya. Jangan sampai kita terjebak di situ lagi. Nanti akhirnya kita nemu lagi tantangan setelah menikah. Kok saya sama suami nggak bisa sevisi ya gitu ya. Dan seterusnya. Karena tadi sejak awal kita nggak define gitu ya. Nggak define sebenarnya kita butuh pasangan yang seperti apa menuju tujuan pernikahan kita.
Kemudian tujuan menikah yang lain adalah memperoleh ketenangan dan cinta yang suci. Ini ada dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ini banyak disampaikan di undangan-undangan nikah. Jadi yang namanya pernikahan itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau kita pengen dapat cinta yang tenang, cinta yang meluap-luap dengan indah gitu ya, cinta yang dinaungi rahmat, nggak ada cara yang lain yang lebih indah daripada pernikahan, yang lebih mulia daripada pernikahan, dan itu adalah salah satu dari kekuasaan Allah. Kita mau nyari kenikmatan kayak gitu di tempat lain nggak bisa. Sama kayak tadi yang sudah nikah gitu, kayaknya udah lega bisa jadi ya, udah nikah rasanya udah lega, karena tadi memang dikaruniai sama Allah sakinah. Sakinah itu karunia dari Allah, nggak bisa kita peroleh sendiri. Jadi tanda seseorang kemudian prosesnya itu kira-kira siap gitu ya, prosesnya kira-kira mudah gitu, barokah, adalah tadi ada sakinatan fil qalbi, ketenangan di dalam hati saat menjalani prosesnya. Kalau kita dalam proses pernikahan udah punya calon tapi was-was saja bawaannya, hati-hati gitu, jangan sampai kemudian itu nggak masuk ke sakinatan fil qalbi gitu ya. Nah, yang kita kejar adalah ini gitu, kita pengen hidup yang sakinah ya, kehidupan pernikahan yang sakinah. Makanya cari pasangan juga yang mensupport ini gitu ya. Nah, sampai kita lalai nggak dari pasangan yang ke arah sini. Kemudian tujuan menikah adalah menjaga agama. Jadi pernikahan itu bukan cuma untuk memenuhi tujuan pribadi kita, tapi memenuhi tujuan keberadaan agama itu sendiri. Karena kita menikah, diperintahkan menikah sama Allah adalah menikah dengan sesama muslim. Ya. Untuk syiar agama Islam gitu ya. Untuk membesarkan Islam gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita jadinya tadi terserahlah bebas nikah sama siapa aja boleh. Nah, bukan begitu. Tujuan kita menjaga agama gitu ya. Dan apalagi yang lain banyak. Kenapa saya sampaikan ini gitu ya? Sebenarnya tujuan akhirnya adalah ini gitu ya. Nah, agar teman-teman menyadari bahwa jauh dekat langkah pernikahan kita dalam recehnya bahasa Islamnya akan kembali pada tujuan pernikahan gitu. Kenapa sih kita bahas ini sampai deep, sampai dalam, sampai kita kupas relasi-relasi terhadap hal lain gitu ya? Karena pada akhirnya nanti ketika teman-teman menjalani kehidupan pernikahan ya, seberapa jauh pernikahan itu akan melaju, ya seberapa jauh dia akan bisa mencapai hal macam-macam di dalamnya, ataukah cuma begitu-begitu aja, cuma sekedar gaji masuk awal bulan habis akhir bulan gitu ya. Seberapa receh di dalamnya, bisa bercanda dengan keluarga, dan seberapa dalam pembahasannya sampai membuat keluarga itu bertumbuh, akan kembali kepada satu hal, tujuan pernikahan. Makanya teman-teman define kembali tujuan pernikahannya. Teman-teman cek lagi kriterianya, cek lagi circle pertemanannya gitu ya, circle kajiannya gitu. Jangan sampai kemudian tadi teman-teman pengen menuju sesuatu, tapi justru apa yang teman-teman kumpulkan bekalnya nggak menuju ke sana. Wallahu a'lam bishawab.